Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan banyak rezekinya ya. Oke, kembali lagi di channel aku, Momi Alesya. Dan di video kali ini aku bakalan sharing tentang dropship yang pernah aku jalanin dari dulu tuh sampai sekarang. Karena ternyata di antara teman-teman aku semua tuh masih ada aja nih yang masih bingung dengan dropship. Gimana cara memulainya, kalau misalnya dropship di marketplace itu bisa atau enggak. Nah, daripada kalian bingung nih, tonton aja video ini sampai habis ya, no skip. Tapi jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat notifikasi dari aku, video-video terupdate dari aku seputar bisnis online, seputar dropship, dan lain-lain. Oke? Oke teman-teman, sebelumnya aku mau jelasin lagi ya ke kalian apa itu dropship. Nah, dropship ini tuh sebuah sistem berjualan tanpa kita tuh harus stok barang teman-teman. Dan yang menjalankan sistem dropship ini tuh disebut sebagai dropshipper. Sistem dropship ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang belum mempunyai produk teman-teman. Kayak aku waktu dulu nih, waktu awal-awal baru kenal dengan bisnis online, aku tuh dulu nggak punya produk teman-teman. Tapi aku tuh pengen jualan, pengen punya penghasilan sendiri. Makanya dari itu aku mulai kenal dengan sistem dropship ini. Aku mulai belajar gimana ngedropship, gimana cara memulainya, sampai akhirnya aku berhasil menjadi seorang dropshipper sampai sekarang. Karena seorang dropshipper ini nggak punya produk, jadi seorang dropshipper ini cuman menjembatani antara penjual dan pembeli teman-teman. Nah, dropship ini macam-macam, ada dropship marketplace, ada juga dropship di media sosial lainnya seperti Facebook, ada juga di Instagram, ada juga di WhatsApp dan lain-lain. Oke teman-teman, sekarang gimana caranya menjadi seorang dropshipper? Gimana cara memulai sistem dropship ini? Nah, oke teman-teman, sebenarnya menjadi seorang dropshipper ini tuh gampang-gampang susah ya teman-teman. Karena gampangnya itu di mana? Gampangnya itu kita tuh nggak harus keluarin banyak modal untuk stok produk, dan kita tuh juga nggak harus ribet ngurusin banyak packing, pesanan packing, nganterin ke ekspedisi kayak gitu. Kita tuh nggak harus ngurusin itu teman-teman, karena yang ngurusinnya itu adalah supplier. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang dropshipper itu yaitu kita harus mencari supplier terlebih dahulu. Cari suppliernya di mana kak? Bisa di mana aja teman-teman. Kalian bisa cari suppliernya itu di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Atau kalian juga bisa temuin suppliernya itu di website, di App Store, atau juga di Play Store. Karena sekarang ini udah banyak banget supplier tangan pertama yang mereka itu open reseller dan dropship. Setelah kalian menemukan supplier yang bagus, yang cocok untuk kalian, kalian tinggal cari tuh dari si supplier tersebut produk mana yang ingin kalian jual. Misalnya nih, kalian tuh mau ngedropshipping gamis-gamis misalnya. Nah, kalian cari suppliernya itu misalnya di Shopee. Kemudian langkah selanjutnya kalian itu pergi ke Shopee, cari toko yang bagus, cari yang penjualannya udah banyak, cari yang ratingnya juga bagus dan stok produknya juga banyak. Nah, setelah kalian menemukan supplier yang pas untuk kalian, kalian tinggal chat si toko tersebut. Kemudian kalian tanyakan tuh, apakah mereka open dropship? Kalau misalnya jawabannya iya, kalian tinggal minta izinnya mereka untuk ngejualin produk-produknya mereka. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian mendapatkan izin dari toko tersebut, kalian tinggal cari tuh produk-produk dari toko tersebut yang ingin kalian jual. Nah, setelah itu kalian tinggal ambil data-data dari produk tersebut saja. Kalian gak harus beli produk tersebut terus kalian stok di rumah, itu tuh gak harus. Karena kita tuh sebagai dropshipper ya teman-teman, bukan reseller. Nah, setelah kalian mendapatkan data-data dari produk tersebut meliputi gambar, terus video produk jika ada, terus tulis harganya, tulis juga judulnya, juga deskripsinya, dan kalian juga harus tulis seberat barangnya. Nah, selanjutnya kalian tinggal jual produk tersebut dan menaikkan harganya untuk keuntungan kalian. Jualnya di mana kak? Bisa di mana aja ya teman-teman. Kalian bisa jual produk-produk supplier itu di media sosial kalian seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Atau kalian juga bisa loh jual lagi di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain.
Lah, emang bisa Kak kita ngedropship dari marketplace terus kita jual lagi di marketplace? Bisa dong, kan kita udah dapat izin dari supplier ya. Biasanya kalau misalnya kita udah dapat izin dari supplier, kita tuh akan mendapatkan kontak personnya dia. Nah, ketika ada orderan nih misalnya dari marketplace, kita tinggal pesan produknya supplier itu lewat WhatsApp-nya dia misalnya kayak gitu. Oke teman-teman, sesimpel itu ya konsep untuk menjadi seorang dropshipper. Kita tuh cuman ambil data-data produk dari supplier, kemudian kita jualin. Dan kalau misalnya ada orderan, kita tuh nggak harus packing ya, nggak harus stok barang gitu. Kita tinggal chat suppliernya aja. Kemudian yang memproses pengiriman itu kan supplier atas nama kita sebagai pengirim ya, bukan atas nama suppliernya. Gimana, gampang banget ya untuk menjadi seorang dropshipper? Jawabannya iya, gampang banget konsepnya. Nah, karena gampang inilah teman-teman, jadi banyak orang tuh yang tertarik untuk menjadi seorang dropshipper. Nah, karena banyaknya orang-orang yang berhasil menjadi seorang dropshipper, maka dari itu saingan kita juga akan semakin banyak ya teman-teman. Nah, dari situlah mulai terjadi perang harga. Nah, dari situ kita akan mendapatkan tuh kesulitan-kesulitan lainnya menjadi seorang dropshipper. Seperti nih, kalian kesulitan dalam mencari supplier yang murah tapi bagus, dan kalian juga akan mendapatkan kesulitan menjual produknya teman-teman. Terus gimana dong Kak solusinya? Tenang ya, solusinya akan aku bahas di video selanjutnya karena masih banyak nih yang harus dipelajari ya teman-teman. Makanya kalian pantengin terus channel aku ya, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku seputar Shopee, bisnis online dan lain-lain. Oke, terima kasih udah tonton video ini sampai habis. See you next video. Wassalamualaikum.